Saudara-saudariku terkasih, kita akan mengakhiri tahun liturgi gereja. Bacaan kitab suci melalui pewartaan para nabi dan gereja mengingatkan kita akan adanya akhir zaman. Firman Allah melalui Nabi Daniel berbicara secara amat jelas tentang akhir dunia itu dan ganjaran sesudah kematian. Bumi yang kita huni pada suatu ketika akan lenyap, hancur oleh malapetaka yang dahsyat. Akan tetapi, kehancuran bukan merupakan akhir dari kehidupan, karena akan ada suatu hidup baru yang diwarnai oleh kegembiraan yang tak kunjung berakhir, atau seperti dikatakan Nabi Daniel, orang-orang bijaksana akan bercahaya bagaikan cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan seperti bintang-bintang tetap indah selama-lamanya. Akan tetapi, bagi setiap orang yang tidak menyiapkan diri akan mengalami kehinaan dan kesengsaraan yang kekal. Senada dengan Nabi Daniel, Santo Markus dalam Injilnya hari ini mengingatkan semua pengikut Kristus bahwa sekali kelak bumi ini akan lenyap, dan sesudah itu akan terjadi pengadilan terakhir. Suatu saat di mana Yesus mengumpulkan para pengikutnya, semua sahabatnya, semua orang beriman dari segenap penjuru dunia. Pesan Injil ini sungguh amat jelas dan pasti bagi kita. Karena itu kita harus selalu waspada, karena kita sendiri tidak tahu kapan akhir dunia itu terjadi. Yang pasti bahwa kita akan dipanggil dari dunia ini untuk menuju ke kehidupan yang kekal. Mengenai kapan dan bagaimana dunia ini akan berakhir tidak terlalu penting bagi kita. Yang lebih penting bagi kita ialah bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia ini, dan kebahagiaan hidup kekal bergantung dari situasi dan keadaan hati kita, hidup beriman kita ketika kita dipanggil untuk berangkat meninggalkan dunia ini menuju tempat yang dijadikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari terkasih, peringatan yang disampaikan oleh penginjil Markus kepada kita ialah bahwa di dunia ini kita hanyalah orang asing dan pengembara. Sebab dunia bukanlah tempat tinggal kita yang tetap. Oleh karena Allah sang pemberi kehidupan itu, kita diharapkan senantiasa menjunjung tinggi kebenaran iman bahwa kematian kita bukanlah akhir, melainkan merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya, yang tidak akan berakhir. Hidup ini hanya diubah, tetapi tidak dilenyapkan. Kematian hanyalah sebuah pintu gerbang menuju ke kehidupan yang kekal itu. Allah pengasih dan penyayang tetap memanggil kita untuk selalu siap apabila saatnya telah tiba. Dan harapan kita satu-satunya ialah Kristus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Sekalipun dunia akan lenyap, tetapi kita tidak pernah akan lenyap, sebab Yesus Kristus tetap hidup dan kita akan hidup bersama Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, surat kepada orang Ibrani memberikan satu perbedaan yang tajam antara imamat perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada zamannya, imam-imam kanisa setuju saat mereka mempersembahkan kurban yang sama, yaitu kurban domba, kambing, dan lembu. Akan tetapi semua kurban hewan-hewan ini tidak mempunyai kekuatan dan daya ilahi untuk mengampuni dosa. Sebaliknya, Kristus sebagai imam agung
mempersembahkan kurbannya sebagai sekali untuk selama-lamanya. Kurban yang tak ternilaikan, sebab putra Allah yang mempersembahkan dirinya untuk melunasi dosa-dosa kita umat manusia. Dan justru kesadaran iman ini kita temukan dalam Ekaristi Kudus, di mana Kristus Tuhan kita membaharui kurban salib, kurban untuk pengampunan dosa bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kematian dan akhir dunia ini bukanlah peristiwa yang menakutkan bagi kita orang beriman. Mengapa? Karena hidup atau mati kita ini adalah milik Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kita telah wafat, bangkit, dan bersatu dengan Bapanya adalah harapan. Harapan yang syarat akan jadi keselamatan kekal. Dan jika sudah tiba saatnya, Dia akan memenuhi janjinya untuk mengantar kita bersatu di rumah Bapa, di bumi dan langit yang baru. Kita hidup bersama Bapa dalam kerajaan-Nya, dalam suatu hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita abadi. Oleh karena itu, kita umat beriman selalu waspada dan membangun sikap berjaga-jaga, menata setiap gerak batin kita dan mengusahakan hidup baik seturut kehendak Tuhan sambil membangun sikap tobat. Menghadiri setiap perayaan Ekaristi Kudus pada hari Minggu dengan sungguh-sungguh dan menghayatinya sebagai puncak iman serta gambaran suatu perjamuan abadi. Dengan mengikuti perjamuan keselamatan itu sudah merupakan cara kita dalam mempertanggungjawabkan iman kita itu, dan sekaligus sebagai bukti keikutsertaan kita dalam hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan secara nyata. Kita mencintai sesama kita melalui tindakan dan perkataan serta seluruh keprihatinannya dalam ibadah dan persembahan yang tulus ikhlas menjadi jaminan kehidupan kekal. Semoga demikian.